Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali bermajlis ilmu walaupun lewat media. Dan pembahasan di malam hari ini kita masih membahas tokoh-tokoh Islam, satu di antara Khalifatul Islam, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tahu bahawa hari ini banyak anak-anak muda yang salah kaprah ketika mencari idola. Tentu karena budaya barat yang sampai kepada kita selalu menyodorkan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak lebih mulia daripada tokoh-tokoh Islam. Dan anehnya anak-anak muda di zaman sekarang justru lebih mengenal tokoh-tokoh barat. Apakah pemain bola, apakah selebritis, artis ataupun yang sejenis mereka, lebih hafal biografi mereka dibandingkan tokoh dalam Islam. Padahal kemuliaan tokoh dalam Islam seperti yang kita akan kisahkan di malam hari ini, kisah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, di mana syakhsiyah Ali radhiyallahu an, kepribadian Ali radhiyallahu an sangat dihajatkan oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Kalau cerita tentang keberanian, Ali lah orangnya. Kalau cerita tentang kekuatan, maka Ali lah orangnya. Kalau cerita tentang pengetahuan, kemudian ibadah, akhlak, zuhud, tawadu, warah, dan bagaimana cara menghadapi fitnah, Ali lah orangnya. Dan kalau bercerita tentang kecintaan kepada Al-Quranul Karim, jihad dan dakwah, Ali juga orangnya. Dan sifat-sifat itu yang kita hajatkan bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Maka malam ini kita akan mengkisahkan siapa tokoh besar yang kita akan kisahkan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali adalah seorang laki-laki yang masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali lah orangnya. Seluruh kehidupannya di atas ibadah, di atas jihad, di atas akhlak, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berusia 10 tahun, maka Ali radhiyallahu an sudah hidup satu rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan bersama Rasul,
minum bersama Rasul, jalan bersama Rasul, keluar masuk bersama Rasul, sehingga dia paling hafal bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali radhiyallahu an betul-betul menyaksikan bagaimana permulaan dakwah, permulaan nubuwah dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali radhiyallahu an tidak pernah lepas di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman jahiliyah ataupun setelah dia masuk Islam. Tidak pernah berlepas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau seandainya banyak hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali adalah orang ketiga yang mula-mula masuk Islam dan yang keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu di permulaan dakwah tidak banyak orang yang masuk Islam. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari kalangan orang dewasa, kemudian Ali sendiri dari kalangan anak-anak, dan Zaid ibnul Harith dari kalangan budak. Itulah mula-mula masuk Islam, dan yang keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Anna Aliyan huwa ibnul Islamil awwal." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Ali adalah anak Islam yang pertama kali sebelum yang lainnya. Bahkan Ali radhiyallahu an pernah berdoa di mana dia mengatakan, Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku senantiasa mati syahid di jalanmu. Dan Ali radhiyallahu anhu diberikan usia cukup panjang, 63 tahun, sama dengan usia Rasul, dan dia habiskan usianya hanya untuk berdakwah, beribadah, berjihad, dan menyumbangkan seluruh waktu dan tenaganya untuk Islam. Ali radhiyallahu an adalah orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dihadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan salah satu putrinya, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita mau berbangga, maka Ali layak untuk berbangga, karena Ali radhiyallahu an banyak memiliki keistimewaan baik secara nasab ataupun secara keutamaan. Siapa yang bisa menandingi Ali radhiyallahu an? Pamannya Ja'far sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Istrinya Ali radhiyallahu an, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidun nisa'i fil jannah, pemimpinnya para wanita di surga. Kemudian anak-anaknya Hasan dan Husain, sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpin anak-anak muda di surga. Dan dia sendiri adalah khalifatul Islam, pemimpin Islam setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Maka dialah yang pertama kali menjadi khalifah dari Bani Hashim. Kan Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, dan Uthman dari Bani Umayyah, dan dia satu-satunya khalifah dari Bani Hashim. Bahkan dia adalah Hashimiyah dari segi nasab ibu dan ayahnya. Bahkan dia memiliki mertua Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka siapa lagi yang bisa menandingi nasab Ali radhiyallahu an? Wajar kalau Ali radhiyallahu an berbangga dengan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, bahkan kalau cerita keberanian, maka dia orang yang pertama kali melakukan mubarazah, adu tanding dalam peperangan, dan yang pertama kali berperang dalam Islam ketika perang Badar.
Maka Ali radhiyallahu an ketika itu memegang bendera dari arah pasukan sebelah kanan. Kebiasaan perang dulu tentu ada mubarazah. Mubarazah itu artinya adu tanding. Mana jagoanmu, ini jagoan saya. Maka ketika itu orang-orang musyrik Arab mengeluarkan beberapa jagoan mereka. Dikeluarkanlah Al-Walid ibn Uthbah ibn Rabi. Kemudian juga dikeluarkan yang lainnya, orang-orang yang memiliki kekuatan bagi orang-orang musyrik. Dan ketika itu Nabi SAW mengeluarkan Ali bin Abi Talib, kemudian juga Hamzah dan Abu Ubaidah ibnul Harith ibnu Ammi Ali radhiyallahu an. Dan yang pertama kali maju siapa? Ali, melawan Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi, dan Ali berhasil membunuhnya. Dan dia orang yang pertama kali mubarazah dan berperang dalam umat ini. Dan itu menunjukkan keberanian Ali, padahal Ali ketika itu usianya saat perang Badar masih 20 tahun. Subhanallah. Akan tetapi sudah mencetak sejarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu an masuk Islam ketika usia 10 tahun. Ketika dia berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia takjub ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian dia bertanya tentang ibadah yang dilakukan Nabi dan juga Khadijah, artinya kenapa keduanya salat? Maka Nabi SAW menjawab bahwa inilah agama yang harus disampaikan kepada umatnya. Kalau engkau mau, masuklah ke agamaku, tetapi sembunyikan keislamanmu. Tapi ketika itu Ali belum mau menerima. Sampai akhirnya kemudian Allah bukakan hatinya. Kemudian dia pun masuk ke dalam agama Rasul ketika hendak menghabarkan keislamannya kepada ayahnya Abu Talib. Maka Rasul melarang agar jangan menyampaikan keislamannya kepada ayahnya, cukup menyembunyikan saja. Sampai pada suatu waktu Nabi SAW mengajak Ali radhiyallahu an untuk salat di luar rumah. Kemudian ketika sedang salat bersama Nabi SAW, tiba-tiba lewat Abu Talib ayahnya dan melihat anaknya sedang salat bersama Nabi SAW. Akhirnya kemudian selesai salat, Nabi menawarkan Islam kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib walaupun mengetahui agama Rasul di atas kebenaran, tapi dia menolaknya dan mengatakan, "Kalaulah bukan karena takut celaan manusia, tentu aku akan ikut agamamu wahai Muhammad." Kemudian Abu Talib bertanya kepada Ali radhiyallahu an putranya, "Ya bunai, madza taf'al?" Wahai anakku, apa yang kau lakukan? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, "Inni usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi lan ada'u ma yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan apapun yang dilakukan Rasul. Maka Abu Talib mengatakan, "Amma innahu lam yad'uka illa ila khairin." Wahai anakku, sesungguhnya dia, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Falzamhu ya bunai, maka teruslah ikuti ajaran, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sejak itu Ali radhiyallahu an senantiasa hidupnya dihidupi di atas ibadah kepada Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan usianya, waktunya, umurnya hanya untuk membela dakwah dan menegakkan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu an memiliki banyak keistimewaan dalam Islam. Tetapi kalau kita bicara tentang sejarah Ali radhiyallahu an, tentu akan berbeda ketika kita bicara tentang sejarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ataupun sejarah Utsman. Karena di zaman Ali ini di zaman fitnah.
Karena di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman pun sudah saya jelaskan, di zamannya banyak fitnah. Artinya di akhir-akhir zaman Utsman itu banyak fitnah luar biasa. Terjadi peperangan, pembunuhan antara sesama kaum muslimin. Makanya kemudian sirah Ali radhiyallahu an akan berbeda dengan sirah Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, karena di zaman Ali itu penuh dengan fitnah. Nanti kita akan jelaskan bagaimana liku-liku perjuangan Ali radhiyallahu an di dalam menghadapi fitnah ini. Karena di zaman Ali radhiyallahu an manusia terpecah menjadi dua. Ada manusia itu yang mereka ekstrim, ghulu, mengagungkan Ali radhiyallahu an sampai menuhankan Ali radhiyallahu an. Seperti kelompok Sabaiyah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Ali radhiyallahu an kemudian menghukum mereka dengan cara membakarnya. Tetapi orang-orang yang selamat dari pembakaran itu justru makin yakin bahwa Ali di atas ketuhanan. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak diazab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Tidaklah mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, maksudnya Allah Azza wa Jalla. Idzan, kalau begitu, fal aliyu huwal ilah, Ali adalah Tuhan. Tapi kelompok yang lainnya justru merendahkan Ali, menghina Ali, bahkan sebagian mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu an, bahkan berusaha untuk membunuhnya, dan Ali pun mati syahid di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Bagaimana kisahnya nanti kita akan kisahkan semuanya. Tapi yang jelas bahwa malam ini kita akan menjelaskan beberapa hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim ataupun yang lainnya, tentu hadis-hadis yang sahih tentang fadilah keutamaan Ali radhiyallahu an. Apa saja fadilahnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innama anta minni wa ana minki. Ya Ali, sesungguhnya dirimu bagian diriku dan juga diriku bagian dirimu. Artinya ini menjelaskan keutamaan bahwa Ali radhiyallahu an bersama Nabi SAW tidak bisa dipisahkan. Siapa yang membenci Ali artinya membenci Rasul, dan siapa yang mencintai Ali artinya mencintai Nabi SAW. Bahkan dalam perang Tabuk, Nabi SAW tidak melibatkan Ali dalam pasukan. Kemudian Ali radhiyallahu an ketika itu datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau harus meninggalkan diriku hidup bersama para wanita dan anak-anak? Biarkan aku terlibat dalam perang. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Ali, amma tarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya Ali, ridhokah dirimu agar dirimu di posisiku seperti posisi Harun di hadapan Musa alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tidak ada nabi sepeninggalku. Nabi SAW menghendaki dengan kata-kata bahwa engkau wahai Ali, ridhokah engkau wahai Ali bahwa engkau sekedudukan sama dengan Harun di tengah-tengah Nabi Musa. Di sini gara-gara hadis ini tersesatlah satu kelompok yang disebut dengan Syiah. Mereka menganggap bahwa ini wasiat kekhilafahan kepada Ali radhiyallahu an sepeninggal Nabi SAW, sehingga sebagian mereka sampai berani mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena merebut kekhilafahan Ali setelah Nabi SAW. Mereka salah paham dengan hadis ini. Hadis ini tidak ada isyarat wasiat ke sana. Hadis ini tidak ada wasiat kekhilafahan Rasul kepada Ali radhiyallahu an. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi hendak menjelaskan keutamaan Ali. Dan yang ketiga, Harun tidak menggantikan Nabi Musa, karena Harun meninggal sebelum Nabi Musa meninggal dunia. Ada yang mengatakan ahli sejarah 40 tahun setelahnya, walaupun pendapat ini fihi nazar, karena bagaimanapun Arduti, negeri linglung itu 40 tahun, mungkin kurang daripada itu. Yang jelas bahwa Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa, artinya Harun tidak menggantikan Musa.
Maka tidak benar, hadis ini tidak ada isyarat ke sana. Karena ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa khalifatul Islam yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, kemudian yang ketiga Uthman, baru yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW hendak menggerakkan pasukan ke Khaybar, dan kita tahu Khaybar adalah perang melawan orang-orang Yahudi yang terakhir. Karena Nabi SAW perang melawan orang-orang Yahudi di Madinah itu 4 kali. Pertama melawan Bani Qunaiqah, kemudian melawan Bani Nadir, kemudian melawan Bani Quraidah, yang terakhir melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Khaybar adalah negeri yang sangat kaya dengan kebun kurma terbaiknya, dan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan memiliki benteng-benteng yang kokoh, sehingga ketika menyerang Khaybar susah untuk menggempur benteng apalagi merobohkannya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna rayata gadan li rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan berikan besok orang yang akan memegang bendera perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan perang itu. Subhanallah, ketika Nabi SAW bersabda seperti ini, semua para sahabat di malam itu tidak ada yang tidur. Mereka berangan-angan, bercita-cita bahwa mereka lah yang memegang bendera itu, termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an indal Bukhari, ketika esok harinya para sahabat sudah berjubel di tenda Nabi SAW, sampai Umar ingin menampakkan dirinya, ingin ngacung supaya Rasul memilih dirinya. Kata Umar, demi Allah, aku tidak suka untuk menjadi pemimpin kecuali hari itu. Tetapi Nabi SAW justru mencari orang yang tidak ada dan tidak hadir di situ. Kata Rasul, aina Ali? Di mana Ali? Aina Ali? Di mana Ali? Akhirnya kemudian orang menghabarkan bahwa Ali sedang sakit matanya, kena raumat. Tapi Nabi SAW mengatakan, panggil Ali kemari. Kemudian Ali pun kemudian didatangkan ke hadapan Rasul. Kemudian Nabi SAW fabasaka fi ainaihi, Rasul pun kemudian meludahi kedua mata Ali radhiyallahu anhu. Terjadilah mukjizat Rasul, kedua mata Ali radhiyallahu anhu sembuh dari penyakitnya dan lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian Nabi SAW menasihati Ali radhiyallahu anhu sebelum berangkat jihad mengarah ke gerbang musuh, agar yang pertama kali mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia ke dalam Islam. Kemudian berjalan peran-peran dan tidak perlu menengok ke sana kemari. Maka Ali pun sesuai dengan perintah Rasul bergerak menuju Khaybar dan tidak pernah melihat ke kanan ke kiri. Sampai akhirnya Ali radhiyallahu anhu berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilin nas? Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Kepada apa aku harus memerangi manusia? Maka Rasul mengatakan, ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, agar engkau memaksa mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadlah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang mentaati engkau wahai Ali, maka asamu minna dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Berarti kalau mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hati-hati, berarti sudah haram darahnya ditumpahkan, diambil hartanya dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Ya Ali, seandainya Allah memberikan hidayah kepadamu, lantaran dirimu ada orang mendapatkan hidayah Allah, itu lebih baik daripada unta merah. Maka Ali pun bergerak, kemudian berhasil melumpuhkan Khaybar. Di tangan Ali lah kemenangan Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Di sini dalam peristiwa ini ada mukjizat dua, mukjizat kauliyah dan mukjizat fi'liyah.
Adapun mukjizat kauliyah, mukjizat ucapan, karena Rasul mengatakan yaftahullahu ala yadayhi, di tangannya kemenangan perang ini, dan menjadi sebuah kenyataan, di tangan Ali lah kemenangan perang ini. Kemudian yang kedua, mukjizat fi'liyah. Nabi SAW meludahi kedua mata Ali yang sedang sakit, kemudian fabariya ka'allam yakun, kemudian tiba-tiba sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara keutamaan Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Ali sebagai Aba Turab. Dan itu kunyah yang sangat disukai Ali radhiyallahu an, Abu Turab. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah putrinya Fatimah. Dilihatnya Fatimah sedang bertengkar bersama suaminya. Wajar, dalam rumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Walaupun keluarga sahabat Nabi SAW, tapi yang paling penting bagaimana cara mengelola pertengkaran itu sehingga menjadi sebuah perdamaian. Dan Nabi SAW mertua yang baik. Kemudian dia mencari menantunya Ali radhiyallahu an. Diutusnya para sahabat untuk cari informasi di mana Ali, karena sedang bertengkar dengan Fatimah. Maka dapat informasi bahwa Ali sedang tidur di Masjid Nabawi. Bergegaslah Rasul menuju Masjid Nabawi. Rupanya Ali sedang tidur. Ketika itu kemudian badannya ataupun pakaiannya penuh dengan debu. Karena Masjid Rasul beda dengan masjid hari ini yang ada permadaninya, yang ada sajadahnya. Masjid Rasul berupa tanah, sehingga kalau tidur di Masjid Rasul penuh dengan tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Wahai bapak tanah, bangkitlah wahai bapak tanah. Sambil Rasul mengusap-ngusap pundak Ali dan membersihkan tanah ataupun debu yang ada di pakaiannya. Subhanallah. Ketika itu Nabi SAW mengajak Ali untuk mendamaikan Ali bersama putrinya Fatimah. Sesampainya di rumah maka Rasul mendamaikan, bahkan mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, innahu lamra'ata bimra'atin la tajidu raihata zawjiha. Wahai Fatimah, seorang wanita tidak punya kehormatan jika satu hari tidak mencium bau suaminya. Ali radhiyallahu an sangat senang kalau dipanggil Aba Turab, karena itu adalah laqab yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa kisah Ali ini masih panjang, ini baru muqaddimah. Bagaimana akhlaknya Ali radhiyallahu an, bagaimana ibadahnya Ali radhiyallahu an, bagaimana zuhudnya Ali radhiyallahu an, bagaimana kecintaannya kepada Al-Quran radhiyallahu an, bagaimana rumah tangganya bersama Fatimah, bagaimana keberaniannya dalam peperangan, bagaimana dia menjadi khalifatul Islam, dan bagaimana dia ketika menjadi khalifah, dan yang terakhir bagaimana wafatnya. Tentu ini sirah yang sangat panjang bagi Ali radhiyallahu an. InsyaAllah kita sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.